Oke, jadi sebenarnya mobil ini itu udah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi hari ini kita bukan mau review mobil ini, tapi lebih ke rasa penasaran karena mobil ini mau dipakai kemana sih dan untuk siapa dan penggunaannya yang tepat seperti apa. Karena kalau menurut saya dengan tenaga 306 HP dan torsi 450 Nm yang luar biasa karena mobil ini masih standar, itu harusnya cuma dipakai buat track day. Tapi mungkin ada aja lah orang-orang atau kolektor item yang sengaja beli mobil ini cuma buat harian, mungkin ya, kita nggak tahu karena ada 12 unit di Indonesia yang salah satunya ada di sini dan ada di si siapa namanya, si konten itu siapa namanya, Ani gitu gadun-gadun nih loh. Nah itu juga ada karena beliau juga suka mobil dan motor yang rare item ya, atau yang langka-langka yang gunanya cuma buat dikoleksi dan emang dipakai sama beliau itu. Ya kalau misalnya kalian tahu orangnya ya udahlah. Dan karena rasa penasaran yang bawa saya ke sini untuk dicoba, jadi kita hari ini mau coba mobilnya. Bener nggak sih top speednya 265 km per jam? Kalau misalnya memungkinkan bakal kita coba, tapi kayaknya ya coba lihat aja sih. Kalau misalnya tol-tol sepi ya agak serem juga sih, tapi oke lah, bakal kita coba. Dan 0 ke 100 nya itu akselerasinya cuma butuh waktu 5 detik aja. Jadi saya juga penasaran ini mobil yang tepat dibawa kemana dan untuk siapa. Oke, langsung aja. Oke, jadi karena mobil ini udah diganti, kayak velg udah diganti Mugen MF10 dan knalpotnya juga udah diganti sama Remus. Jadi ini udah punya 4 suara atau Valvetronic. Kita pakai yang suara kedua ya, yang lebih halus. Dan kita bakal pakai yang lebih racing lagi biar kelihatan racing. Oh itu yang keempat, yang terakhir tadi. Nah ini kita pakai yang racingnya. Oke. Dan di Mini Cooper GP Series ini kalian cuma dapat 2 jok di depan dan di belakang cuma ada besi panjang ya. Jadi bukan jok di belakang, tapi cuma ada besi panjang atau bisa disebut dengan roll bar ya. Iya. Tuh. Nah, suspensi standarnya juga masih benar-benar original, cuma velg yang diganti. Tapi dengan suspensi standar, ini suspensinya sangat keras. Balik lagi, ini mobil tujuannya yang saya tahu cuma buat ini ya, track day. Jadi karena butuh akselerasi dan speed, jadi kaki-kakinya lebih keras dari mobil-mobil pada umumnya. Itu biar lebih stabil aja ya. Dan untuk fiturnya juga minim serta belum ada sunroofnya karena ini ya, tujuannya buat ngentengin si mobil ini juga. Jadi nggak ada sunroof, kemudian bukan electric seat, jadi joknya juga masih manual maju mundurnya. Nih enak sih sebenarnya, karena pribadi saya suka mobil hatchback. Kalau saya pribadi suka mobil hatchback 2 pintu, mau Estilo, mau Mini Cooper yang seperti ini, saya suka yang 2 pintu hatchback. Karena lebih ringkes, lebih kecil, dan kelihatan lebih padat aja. Kalau saya. Dan menurut saya mobil ini bannya agak sedikit kempes karena sensornya juga udah nyala, indikator sensor ban ya.
Jadi mungkin kita bakal mampir ke pom bensin, kita isi nitro dulu, kemudian kita masuk ke tol. Saya bakal nyoba akselerasinya 0 ke 100, top speed ya enggak lah kayaknya. Karena 265 km per jam itu sangat mengkhawatirkan. Sementara ini adalah mobil kolektor item. Kalau misalnya ada apa-apa, amit-amit cabang baik. Kalau misalnya ada apa-apa, waduh, jeru pak. Mobilnya mahal, susah dapatnya. Dan saya juga suka pedal shiftnya. Jadi looksnya kelihatan racing banget. Terus jahitan-jahitan merahnya juga di bagian setir juga saya suka. Dan ambience light-nya ini nggak bervarian cukup banyak ya kayak Mini Cooper yang pada umumnya. Karena emang fiturnya lebih diminimalisir dan fokusnya ke speednya atau tenaganya. Jadi bukan fiturnya. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang mobil ini pasti fokusnya ke speed, akselerasi, pasti, dan investasi. Ini kita udah sampai di tol, agak surup-surup, jadi agak sedikit gelap karena emang lebih enak ya. Kalau misalnya siang kan panas-panas, takutnya juga macet karena ini hari Senin, harinya orang sibuk. Jadi memilih sore biar dingin juga, biar adem juga. Dan kalau di sini sore agak lebih sepi, kalau di tol ya agak lebih sepi jalanan. Dan ini kita mau masuk ke tol Singosari. Jadi nanti kita masuk dan saya bakal pindah ke manual. Karena seperti tadi saya jelaskan dengan ekspresi, kalau misalnya dipakai daily buat nganter anak mungkin, atau misalnya buat pacaran, kalau pacaran masih oke lah karena mobil ini bawa gengsi, culture, dan kencang. Tapi kalau misalnya emang ini peruntukannya untuk daily, harian yang bener-bener untuk berfungsi secara mobil banget, yaitu nganter anak atau ke pasar atau buat kemana lah, ini saya rasa kurang ya. Jadi karena suspensinya yang keras banget, bener-bener keras asli. Terus dia juga bukan yang bukan yang ngunggulin fitur. Dan ini kita udah start. Gila. Ini tenaganya responsif banget ya, 2000 cc twin power turbo dengan tenaga 306 HP, torsinya 450. Gila, puas banget. Ini udah termasuk puas banget sih. Karena pas digas langsung ngegas banget, langsung jambak banget. Jadi kalau misalnya ini digas kencang mungkin bisa spin ya. Terus jambaknya sampai ketarik gitu. Kalau ke 2-3 juga ketarik banget. Tadi dari 1 loh padahal. Dan 0 ke 100-nya juga saya rasa nggak sampai deh 5 ya. Mungkin loh ya, mungkin. Karena cepet banget pak, asli. Dan mungkin dengan adanya mobil ini, mungkin bukan buat daily tapi buat track day, atau kalian keluar 2 minggu sekali untuk car meet up atau run ya, ngeran bareng teman-teman ke cafe atau ke cafe di kota lain, mungkin lebih worth it. Karena emang mobil ini cuma buat investasi ya.
sama si kolektor-kolektor. Dan ini juga bukan mobil yang pertama, kedua, ketiga, tapi ini mobil yang ke-12 mungkin. Karena kita tahu kalau koleksi itu udah lebih dari 5 mobilnya. Mobil pertama biasanya buat diri sendiri, emang keperluan untuk kerja. Mobil kedua untuk istri atau pasangan kita. Mobil ketiga buat anterin anak. Mobil keempat buat ganti-ganti kalau misalnya kita bosen. Mobil kelima buat istri ganti-ganti juga kalau misalnya ada acara arisan yang pengen mobilnya sendirian, itu biasanya dipakai buat seperti itu. Belum lagi kalau anaknya besar kan mobil ke-6 dan mobil ke-7. Makanya saya bilang ini adalah mobil yang ke-12 mungkin. Dengan transmisi matic ya sampai 8 speed. Nih gila banget sih. Gila. Mobil ini udah keren dengan desainnya agresif. Terus kenceng juga dan worth it juga buat dibeli untuk kolektor item karena cuma ada 12 unit di Indonesia. Gila kan. Dan ini jalannya udah cukup licin, jadi saya nggak bakal ngebut lagi. Saya juga nggak bakal ngetes top speednya berapa karena waktu saya gas yang langsung kenceng tadi itu setir juga agak gini ya. Jadi saya juga masih sayang nyawa bos. Saya juga masih sayang mobilnya juga, jadi mending cukup tau lah. Ini mobil cuma buat running dan koleksi gitu aja. Track day lah, worth it lah kalau kalian mau track day ke Mandalika. Kalau misalnya ada acara mini kan, ada acara mini atau bareng teman-teman buat track day, ini worth it banget, serius. Oke, kita baru selesai coba si Mini Cooper GP Series ini yang ketol, dan waktu di jalan biasa saya tidak merekomendasikan mobil ini buat dipakai pasangan atau misalnya dipakai buat nganter anak ke sekolah. Saya nggak merekomendasikan karena mobil ini punya suspensi yang sangat keras. Jadi suspensi yang keras itu juga bertujuan untuk ini ya, buat buat mobilnya ya, karena mobil ini memang mobil yang kencang dengan tenaga yang luar biasa besar di standarnya 306 HP dengan torsi 450 Nm. Jadi emang bener kalau misalnya mobil-mobil kencang itu punya suspensi yang keras, karena itu buat biar stabil juga sih sebenarnya. Dan saya juga lebih suka mobil ini karena dari desain serta interiornya juga cukup modern, walaupun emang diminimalisir demi ngentengin si mobil ini. Jadi biar lebih satset, dan mobil ini juga manuvernya enak banget. Jadi mobil ini pada intinya lebih ke track day atau kolektor item atau investasi. Bisa dibilang begitu kalau misalnya kita jual nanti ke depannya. Mungkin 3-5 tahun atau mungkin bisa lebih, tergantung nanti naiknya seperti apa. Karena cuma ada 3.000 unit dan tidak ada produksi lagi, kemudian cuma ada 12 unit di Indonesia. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan mungkin kita bakal bahas-bahas mobil dan motor keren di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, serta kalian follow juga di IG Dion Garage ID dan di TikTok diongarage.id. Sampai ketemu di video selanjutnya, and bye-bye.